Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin sidang sholat tarawih yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya alhamdulillah malam hari yang cukup cerah ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan juga nikmat iman dan juga nikmat Islam, sehingga kita semuanya masih mampu melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat isya berjamaah, disambung dengan tolabul ilmi, disambung dengan nanti sesaat lagi kita akan melaksanakan qiyamul Ramadan atau sholat tarawih. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, ruku kita, sujud kita, tilawah kita, sedekah kita, mudah-mudahan dapat diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk keluarga, para sahabat, para tabi'in, sampai dengan kepada kita semuanya yang kita sama-sama mengharapkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang sholat tarawih yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin pagi saya sedang baca-baca buku dan HP saya tinggalkan di meja kerja saya. Kebetulan nada tidak dikasih nada, hanya diberi nada getar saja. Tidak biasanya HP saya biasanya jarang berdering ataupun jarang bunyi ketika pagi-pagi, tapi pas pagi-pagi itu terus berdering, sehingga saya mencoba meraih HP itu dan saya lihat ternyata di salah satu grup postingan, kenapa berdering cukup kencang dan cukup sering. Pas ketika saya lihat cetannya itu adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terkejutlah saya, ternyata sahabat saya, asatid juga beliau, kebetulan sama-sama pengurus masjid juga, yang 4 hari yang lalu saya masih ngopi bareng, masih ngobrol, masih jag-jag waringkas, masih tidak ada tanda-tanda sakit. Ternyata hari itu meninggalkan kita semuanya. Tercenunglah saya. Ternyata Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, betul kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernama makhluk hidup pasti akan merasakan mati. Dan kematian tidak pernah bisa dipajukan walaupun sedetik, tidak pernah bisa dimundurkan walaupun sedetik. Syarat mati tidak harus tua, tidak harus muda. Syarat mati tidak harus sakit dan juga tidak harus sehat. Ketika Ijrail sudah menjemput kita, selesailah sudah episode kehidupan kita di dunia ini. Maka hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ambil pelajaran dari hikmah tadi, bahwasannya ketika kita pulang ke alam yang sesungguhnya,
maka yang akan kita bawa tiada lain dan tiada bukan hanya ketakwaan. Tidak ada lagi yang bisa kita bawa. Setinggi apapun jabatan ditinggalkan, sebanyak apapun harta kita ditinggalkan, seperkasa apapun kita, tetap kalau diberi sakit kita tidak bisa berupaya apa-apa. Maka kata Allah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka hadirin ma'asyiral muslimin sidang salat tarawih yang berbahagia, mari di momen bulan suci Ramadan yang kita tunggu-tunggu mungkin dari setahun yang lalu, mungkin dari beberapa bulan yang lalu ini, jadikan kita menjadi bekal. Karena ketakwaanlah yang akan menyertai kita. Karena hanya ketakwaanlah yang akan menemani kita ketika nanti pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana Allah abadikan juga di dalam Al-Quran bahwa saum atau puasa di bulan suci Ramadan, endingnya atau tujuan utamanya adalah membentuk manusia yang la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan suci Ramadan ini kita bersungguh-sungguh, kita berlomba-lomba melaksanakan kebajikan, melaksanakan ibadah-ibadah, baik itu yang mahdoh maupun yang goer mahdoh, baik itu yang hablum minallah maupun yang hablum minannas. Karena apa? Karena kita ingin nanti ketika kita setelah selesai melaksanakan saum di bulan suci Ramadan, maka kita ingin diberi gelar, ingin disandangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam diri kita orang yang la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hadirin ma'asyiral muslimin sidang salat tarawih yang berbahagia, apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Masih di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra, satu, wal kadiminal ghaidha, dua, wa afina anin nas, tiga. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ada tiga ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi, bahwa orang yang bertakwa itu adalah ia bisa dan berani menginfakkan hartanya, baik itu di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ma'asyiral muslimin, orang yang bertakwa itu ketika sedang kaya, ketika sedang miskin, ketika sedang banyak uang, dan ketika sedang tidak punya uang pun ia tetap istiqomah menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik itu infak yang sifatnya muqaddar maupun infak yang sifatnya ghair muqaddar. Kemudian ciri yang kedua, orang yang bertakwa adalah wal kadiminal ghaidha, orang yang bisa dan sanggup menahan amarahnya. Maka hadirin bapak-bapak dan juga ibu-ibu, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita sedang melaksanakan saum di bulan suci Ramadan ini, kita berusaha mengekang segala emosi kita, menahan segala hawa nafsu kita. Karena apa? Karena kita ingin dicap oleh Allah sebagai orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa cirinya yang kedua adalah tidak gede ambek, ia penyabar, tidak mudah marah. Karena wal kadhibinal ghaidha, dia bisa menahan amarahnya. Bapak dan Ibu, seemosi apapun kita,
sengambek apapun kita, tahan. Apalagi sedang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini, tahan, karena kita sedang melaksanakan saum di bulan suci Ramadan. Dan ciri yang terakhir menurut Allah Subhanahu wa taala adalah wa'afina anin nas. Ia mempunyai jiwa pemaaf. Jadi orang yang bertakwa itu tidak punya rasa dendam, tidak punya rasa unek-unek. Orang yang bertakwa itu apabila saudaranya, apabila suaminya, apabila istrinya, apabila tetangganya berbuat sesuatu yang tidak mengenakan kepada kita atau menyakiti kita, maka jangankan diminta, tidak diminta pun harusnya sudah bisa memaafkan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita berbuat baik kepada orang yang baik, biasa, wajar, dan itu standar. Tapi bisakah kita berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita? Itu yang luar biasa. Makanya hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalaupun ada saudara kita atau suami atau istri atau siapapun itu yang menyakiti kita, udah maafkan saja. Karena kata Allah tadi dalam Al-Quran bahwa ciri orang yang bertakwa yang ketiga adalah wa'afina anin nas, bisa memaafkan. Maka dari itu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di saum Ramadan tahun 1446 Hijriah ini, marilah jadikan momen untuk membakar segala asa, segala ego kita, untuk menurunkan segala emosi kita. Karena di bulan suci Ramadan ini kita jadikan, kita latih diri kita untuk menjadi jiwa pemaaf, untuk dilatih menjadi orang yang bisa menahan amarah, dan untuk dilatih juga kita bisa menginfakkan harta kita, baik itu ketika kita sedang banyak uang ataupun sedang sedikit uang. Maka dari itu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah momen bulan puasa ataupun bulan Ramadan di tahun ini jadikan momen yang terbaik, jadikan momen yang terindah untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci ini. Karena ibu dan bapak tidak ada yang tahu apakah bulan Ramadan tahun depan, tahun 1447, apakah kita masih bisa melaksanakan saum di bulan suci Ramadan ini, atau mungkin kita sudah berada di alam baka. Mungkin kita sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terbaik, amalan-amalan yang terbaik. Jadikanlah amalan yang betul-betul kita melaksanakan ibadah itu, melaksanakan yang sangat super. Karena sekali lagi saya katakan, tidak ada yang bisa menjamin bahwa tahun depan kita masih hidup atau kita sudah tiada. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.